Seperti apa Pak? Ya terima kasih ya. Mantan Ketua KNPI. Itu kan momentum besar. Pemilihan itu momentum besar. Pemilihan itu ruang untuk menentukan arah kepemudaan ke depan. Yang banyak variabel yang bisa dibaca, dari mulai cara pandang calon pemimpin, bisakah mereka membawa KNPI lebih berpikir tajam dan menjadi bagian yang terpisahkan dalam pembangunan ke depan. Nah, hal itu maka si pemegang suara harus benar-benar melakukan kajian, jangan terjebak dengan patron, kan gitu. Belum apa-apa sudah patron, menentukan pilihan dengan tekanan atau dengan sebuah rayuan, itu dibuang dulu, lakukan kedepankan kajian dulu. Nah, supaya nanti hasilnya grafiknya juga naik. Nah, saya dulu tinggi badannya 162 hari ini. Gantinya kan Padian 160 cm. Gantinya lagi Pak Uus di bawah 160. Nah, kalau tinggi badan begitu. Tapi kan yang dikejar bukan tinggi badannya. Kan itu loh. Yang dikejar itu adalah tingginya obsesi, keinginan. Nah, dan harus mampu tampil dengan kemampuan diri sendiri. Jangan dulu saya udah mendapat restu dari A, dari B, dari C. Kemampuan dirinya nggak pernah ditunjukin. Emang yang mau jadi ketua KNPI itu nanti mau menempatkan diri sebagai zombie, sosok yang sudah tidak mampu berpikir dan berbuat, lalu dikendalikan orang. Kan nggak begitu pemuda itu. Pemuda itu harus seperti Bung Tomo, kan gitu. Bung Karno dulu. Dia tampil dengan membuat struktur sendiri, bahwa mereka mampu menganalisis situasi dan mampu memberikan solusi. Ini jawabannya, ya begitu. Jangan nanti ketika jadi malah menempatkan KNPI sebagai kino dari kekuasaan-kekuasaan atau menjadi piranti untuk melahirkan kekuasaannya. Bukan begitu, kan gitu loh. Tapi dari situ udah menunjukkan jati diri, saya akan menjadi pemuda yang bisa menjawab tantangan masa depan. Kan begitu. Ya kalau belum apa-apa saya sudah mendapat restu dari para senior. Enggak ada. Emang saya bisa saya mantan KNPI, mantan ketua KNPI. Apakah nanti ke depan saya harus memaksakan diri menekan ketua KNPI terpilih akan menggunakan paradigma berpikir saya? Kan tidak begitu juga. Kan gitu. Nanti kalau mereka begitu, kelak mereka jadi pemimpin, mau jadi bupati, wakil bupati, anggota dewan, jadi birokrasi, jadi sekda misalnya, malah berpikir itu picik nantinya. Berpikirnya keuntungan sendiri saja, mengabaikan kepentingan kemajuan sebuah peradaban, gitu. Menghancurkan sebuah tatanan yang harusnya kita bangun. Nah, cara pandang ini yang harus mendapat penilaian. Jangan klaim restu, apa emangnya? Oh restu, kan gitu. Nggak begitulah. Rubah cara pandangnya, baru jadi pemimpin besar. Kan gitu. Gunakan kekuatan fisik untuk menggilas kekuatan, nggak begitu. Pak Habibie, Pak JK, kalau lihat dari postur tubuh kecil, tapi kita hargai cara pandangnya untuk negara. Kita hormati prinsip kenegaraannya, karena beliau mempunyai posisi yang strategis untuk membuat kebijakan dan membawa arah bangsa lebih maju ke depan. Pak Jokowi kurus, tapi kita sangat hormati beliau karena membawa arah masa depan bangsa lebih baik. Kan gitu. Jadi nggak perlu kita klaim dengan keamanan fisik, enggak perlu. Tapi kita tunjukkan struktur berpikir. Sekali lagi nih saya, tunjukkan struktur berpikir. Jangan mengklaim dulu mendapat restu kiri kanan. Klaim itu sudah menunjukkan bahwa dirinya tidak punya kemampuan berpikir, sehingga dia lari kemana-mana membawa orang lain, enggak membawa dirinya sendiri. Itu dari saya.